Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mempertemukan kita lagi, betapapun masih lewat media online. Yang penting hati kita semua insya Allah masih tersatukan, masih tersemangati antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah, kita sudah meninggalkan Ramadan kurang lebih 17 hari yang lalu. Waktu 17 hari saya yakin bukanlah waktu yang terlalu lama. Ibaratnya masih hangat lah. Tapi jika 17 hari ini keringnya iman kita ataupun membuat melemahnya iman kita, maka tidak ada lain kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin tidak cukup sehari 100, mungkin bisa di atas 100, bahkan bisa 1000 kali kita beristighfar. Istilahnya baru ditinggal Ramadan 17 hari saja ya, sudah mengalami berbagai macam kondisi keimanan yang menyedihkan ya. Dan yang lebih kita khawatirkan sebagai satu bentuk keimanan al-khauf war raja kita adalah bagaimana nasib siam Ramadan kita yang lalu ya. Apakah ada kondisi siam yang kurang berkualitas ya? Adakah kondisi siam yang kurang terhayati ya? Atau na'udzubillah ada kondisi siam yang mental dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kok baru Ramadan belum sebulan kita sudah kembali lagi ke ghaflah kita ya, ke kondisi menjauhnya kita dari Al-Quran, apakah menjauhnya kita dari qiyam, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya kita tersemangati oleh Ramadan, bahkan kita dibuat sangat gundah dengan perpisahan Ramadan ya. Kita khawatir Ramadannya menegur kita ya. Ya. Ibarat bahasa Jakartanya, lo kemarin segitu sedihnya ya. Ya. Sekarang udah hilang semua itu sedih ya. Jadi yang disedihin dari Ramadan apa sebenarnya ya. Kalau yang disedihin dari Ramadan adalah motivasi pendekatan diri kepada Allah ya. Oke lah, Ramadannya memang habis, tapi Allahnya kan masih ada ya. Ya inilah yang saya katakan di awal, jika pertengahan Ramadan ini sudah membuat diri kita terasa menjauh kepada Allah, tidak ada lain harus perbanyak istighfar ya. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, terlebih kalau kita melihat kehidupan salafus saleh kita ya. Mereka mengatakan kami merasakan athar Ramadan itu berlangsung 6 bulan ya. Berarti sampai bulan Rabiul Awal ya. Masuk Rabiul Tsani
mulai pemanasan lagi untuk Ramadan, karena 6 bulan berikutnya masuk Ramadan. Ya. Maka alangkah sedihnya jika baru hitungan hari kita sudah kehilangan ruhiyah Ramadan. Ya, paling tidak kelas kita kalau nggak bisa 6 bulan, 3 bulan lah. Ya. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Ya, kalau kelas ahlul iman, ahlus salah, ya, 6 bulan. Ya, kalau kita yang masih ecek-ecek ini, ya, seharusnya minimal 3 bulan lah. 3 bulan semangat itu masih membara dalam diri kita, ya, sehingga kita tidak henti-hentinya merindukan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan saat kita kehilangan ruhiyah Ramadan, ya, maka sesungguhnya bukan sekedar kehilangan peluang pahala, ya. Ya. Bukan sekedar apa yang dikhawatirkan tadi, ya. Tapi kita akhirnya kehilangan kenikmatan, ya. Yang aslinya bersama Al-Quran itu nikmat, yang aslinya qiyam itu nikmat, yang aslinya siyam sunnah itu nikmat, ya. Maka kita kehilangan nikmat itu, ya. Padahal tabiat manusia itu mengejar kenikmatan, bahkan membeli kenikmatan, bahkan membiayai kenikmatan, ya. Tapi kalau yang dibiayai, yang dibeli hanyalah urusan allahu wal la'ib, semua orang juga bisa, ya. Tapi nikmat oleh tarbiyah Ramadan ini sungguh sangat mahal, ya. Dan dibalik kehilangan kenikmatan masih bersyukur kalau kita masih punya tenaga, masih punya energi. Istilahnya mau nikmat gak nikmat tetap saya kerjain, ya. Tapi dampaknya kita jadi, ya, terhuyung-huyung, kita menjadi terbebani, ya, di dalam pelaksanaannya. Tetap terlaksana, ya. Tapi, ya, tilawah menjadi tidak ternikmati, qiyam tidak ternikmati, zikir tidak ternikmati, ya. Insya Allah kalau sabar, pada akhirnya akan terulang lagi kenikmatan Ramadan, betapapun kita di luar Ramadan, ya. Ikhwafillah rahimakumullah, ya. Maka ilmu yang harus kita gali di balik tarbiyah Ramadan, ya, tidak ada lain adalah memperkuat ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meningkatkan bobot, ya, rasa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah inginkan di balik tarbiyah Quran dan tarbiyah, ya, siyam Ramadan adalah target akidah, ya, target ma'rifah, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah agenda Ramadan. Sebelumnya siyam, 185-nya agenda bersama Al-Quran. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya. Tarbiyah
Quran yang berhasil, tarbiyah Syam yang berhasil, ya, terasanya syariat ini begitu mudah untuk dilaksanakan dan tidak terasa adanya beban. Inilah yang dimaksud dengan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ya. Ini realitanya kok kenyataannya berat ini qiyam, kenyataannya berat ini tilawah, kenyataannya berat ini murojaah, istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maunya Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Kok bisa-bisanya kamu merasakan apa yang atau tidak merasakan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita tidak memenuhi apa yang diinginkan orang tua kita aja sudah melanggar birrul walidain. Orang tua kita maunya kita bersih-bersih, apa orang tua kita maunya tolong bantu ini, tolong bantu itu, kita nggak mau, kita menyalahinya, kita sudah menyalahi birrul walidain. Ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salafus saleh kita begitu takut ketika Allah sudah mengatakan Allah menginginkan A, B, C, kok kita tidak berusaha merealisasikan keinginan Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sampai Allah jelaskan lawan katanya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini alhamdulillah, ini para asatid mungkin di antara antum ada yang terlibat, kita sedang belajar balaghatul Quran. Di ilmu balaghatul Quran itu ada gaya bahasa namanya muqabalah, susunan kata yang disebutkan lawan katanya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang aslinya kalau Allah mengatakan yuridu bikumul yusra, udah otomatis, nggak mungkin. Sesuatu yang dikehendaki yusra jadi usra, jadi susah. Tapi Allah perlu mengulang kembali. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ibarat kita tolong beliin buah ya. Sampai kita mengatakan perlu mengatakan tolong beliin buah ya, jangan kue. Nah, berarti kata jangan kue ini muqabalah untuk menegaskan jangan selain buah. Begitulah Allah perlu menegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dan di ayat lain ketika kata aroda itu terkait dengan keinginan Allah, pasti Allah akan merealisasikan. Sehingga seharusnya kita sebagai hambanya yang diminta oleh Allah, kita harus merealisasikan keinginan Allah. Allah aja terhadap keinginannya selalu merealisasikannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah udah mau, Allah pasti. Sekarang Allah mau dari kita bahwa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan semua isinya itu yusra. Kok kitanya merasakan usra? Waduh, ini tidak ada lain kecuali ada ma'rifah dengan Allah yang harus dibenahi, ditambah ilmunya,
dimintakan ampunan sebanyak-banyaknya, ya, betapa kita ya nggak apa-apa ya saya katakan agak keras ya, betapa kurang ajarnya kita di hadapan Allah. Allah menghadapi yusra tapi kita merasakan usra semua ya. Suruh begini usra, suruh begitu usra, apa aja usra ya. Ya kecuali yang masih merasa adanya rukhsah ya, pandeminya belum selesai ya. Tapi masjidnya keburu dibuka ya, insya Allah masih dibenarkan rukhsah karena di Jeddah baru dibuka 7 hari ya. Kemudian kondisinya balik lagi dari awal ya. Karena orang sudah keburu terlalu bebas, balik lagi dari awal, tutup semua masjid, tutup semua pasar-pasar, mal-mal tutup semua ya. Karena ya, belum selesai dan menurut para ahli memang kita belum puncaknya ya. Belum puncaknya tapi udah keburu minta apa istilahnya new normal tak apa, nggak siap ya. Dan wallahu a'lam dengan peningkatan sampai sehari 1000 di kemarin hari, apakah ini menunjukkan adanya satu pemaksaan yang belum selesai tapi sudah dibebaskan atau dilonggarkan ya. Ataupun Allah katakan yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah tuh kepenginnya kalian itu mendapat penjelasan dari Al-Quran ini. Allah tuh pengennya kalian tuh dapat hidayah. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum. Mendapat hidayah bagaimana mengikuti ya, jejak-jejak umat terdahulu yang sudah mendapat hidayah. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, sehingga jika kamu bisa sesuai dengan keinginan Allah, kamu dapat ampunan wa yatuba alaikum ya. Dan kamu dapat ampunan itu juga keinginan Allah ya. Yuridullahu ayyatuba alaikum ya. Kalau kamu nggak mendambakan keinginan Allah terhadap diri kita, maka manusia itu Allah katakan terjerumus kepada keinginan ahlud dalal wal batil ya. Keinginan ahlud dalal dan batil adalah agar kita menyimpang dari jalan Allah. Yuridullahu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan azima ya. Pengennya kalian itu sesat-sesatnya mailan azima ya. Diulang lagi oleh Allah. Allah tuh kepingin kamu itu merasakan mudahnya syariat ini. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa ya. Kalau kamu tidak menapaki ya, petunjuk-petunjuk Allah yang bisa merasakan mudahnya hidayah, mudahnya beral-Quran ya, berarti kamu tidak beranjak dari kondisi aslimu yang makhluk lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa ya. Tapi ketika kamu ikuti apa yang diinginkan oleh Allah ya, disinilah betapapun kamu itu aslinya dha'ifa, tapi kamu bisa menjadi hamba Allah yang qawiyya ya. Hamba Allah yang kuat menghadapi hawa nafsunya, hamba Allah yang kuat menghadapi godaan setannya ya, dan seterusnya ya. Kemudian makrifah kita kepada Allah yang lain adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum ya. Seharusnya siyam Quran ini membuat kita bertakbir kepada Allah
Ya, kalau bertakbir lisannya sih udah ya. Begitu malam takbiran, begitu menjelang sholat kita sudah bertakbir. Ya. Begitu dilakukan sholat kita juga sudah bertakbir sholatul Id. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Ya. Tapi pentingnya juga ada takbir qalbi, ya, merasakan keagungan Allah secara hati, ya. Ya, keagungan Allah secara hati, ya. Kalau bahasa gampangnya gitu, bahasa gaulnya gitu, merasakan betapa kerennya Allah itu, ya, sebagai Rabb, sebagai ilah yang Allah tunjukkan kepada diri kita. Ya. Kita sih sudah merasakan Allah itu Rabbuna, Allah itu ilahuna. Ya. Ya. Tapi apakah sudah merasakan kekerenannya? Ya. Apakah sudah merasakan kenikmatannya? Ya. Apakah sudah merasakan, ya, istilahnya nggak mungkin saya meninggalkan Allah, ya, yang disebut oleh Rasulullah, ya, sebagai salah satu halawatul iman, ya. Kan halawatul iman itu kan ada dua, ya, an tuhibbal mar'a la tuhibbuhu illa lillah. Ketika kamu mencintai hamba Allah yang lain, tidak mencintainya kecuali betul-betul karena Allah, ya. Karena di dalam dirinya membuat kita jadi selalu ingat kepada Allah. Istilah Ibnu Mas'udnya radhiyallahu an, idza ru'u dzukirallah, ya. Ada hamba-hamba Allah yang jika jangankan kita dengar ucapannya, kita melihat wajahnya saja sudah membuat kita ingat kepada Allah. Idza ru'u dzikirallah. Ya. Yang kedua, wa an taqraha an tuqdhafa, ya, ilan nar, ya. Ketika kamu merasa pokoknya saya nggak mau kalau sampai, ya, kalau sampai dijebloskan ke api neraka, ya. Ya. Tentu dibalik itu adalah istilahnya wa an ta'uda ilal kufr, ya. Kamu berkomitmen tinggi, nggak mungkin saya akan kembali kepada kekufuran, sebagaimana saya nggak mau sampai terjerumus ke dalam neraka, ya. Itulah gambaran-gambaran ketika, ya, berakidah dengan Allah itu keren sekali, ya. Ya. Dan salah satu bukti kita merasakan kekerenannya adalah la'allakum tashkurun, ya. Membuat kamu ingin selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya. Maka wajarlah jika Allah katakan mereka yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut sebagai manusia yang akhraq, ya. Manusia yang sangat bodoh, ya. Ya. Karena akan terlihat di dalam sikap-sikapnya, ya. Kita bisa baca di Suratul An'am bagaimana Allah menggambarkan kebodohan manusia ketika tidak menuhankan Allah. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna, ya. Ya. Wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Ayat 100 dari Al-An'am, ya. 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 Wa kharaqu. Kalau di dalam ilmu, kalau dalam akhlak sosial, akhlak bermasyarakat,
membantu akhraq itu merupakan apa, amal soleh yang sangat dibanggakan oleh Allah. Ya, ya. Ketika ada orang nggak ngerti sama sekali dah urusan mobil, ya, kita bantu dia. Ya. Ketika orang nggak ngerti tentang sesuatu, nol pokoknya gelap, itu namanya akhraq. Ya. Kita membantunya, itu di sisi Allah merupakan amal soleh yang sangat besar. Ya. Kenapa? Karena orang akhraq itu berpeluang untuk ditipu, ya. Ya. Berpeluang untuk diambil aji mumpung, ya. Mumpung orang ini lagi butuh banget, ya. Ya kalau dalam bengkel mobil itu kan, padahal rusaknya cuma kabel aki kurang seret misalnya, kurang kuat, ya. Tapi karena ini akhraq, percaya aja. Ya. Yang rusak itu berapa? 1 juta. Padahal masalahnya cuma ngencengin aki doang. Ya. Makanya orang yang nolong akhraq itu sangat dijunjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang nggak ngerti sama sekali tentang katakan komputer, kita bantu dia. Ya. Tapi akhraq dalam akidah, ya, ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Kok bisa ada manusia, ya, menjadikan makhluk, ya. Dan kita melihat di India, ya, bagaimana keakhraqan manusia, ya. Sapi disembah-sembah, sapi dihias-hias, ya. Tikus dihormati, ya. Ya. Ya, kalau ingin tahu, biar tahu bagaimana gambaran wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu. Buka aja YouTube, tulis istana tikus India. Wah, itu melihat bagaimana kedunguan manusia menganggap tikus itu sebagai Tuhan, menganggap monyet sebagai Tuhan, ya, dan lain sebagainya, ya. Terakhir mereka rame-rame ngangkat berhala-berhala tertentu, kemudian dilempar-lemparin ke sungai. Ya. Kenapa? Karena ternyata yang selama ini mereka sembah-sembah, mereka kasih sajen-sajen, ya, udah segala cara, tapi dimintai tolong untuk menjaga mereka dari COVID-19 ini nggak terjadi. Di desa itu sebagian besar kena COVID. Ya. Akhirnya mereka baru nyadar ternyata ini Tuhan bohongan semua, ya. Sementara kaum muslimin udah lama nyadar yang gitu-gitu. Ini nunggu COVID, nunggu semua berjatuhan, nunggu pada tewas semua, baru sadar, oh ternyata ini Tuhan bohongan. Rame-rame datang ke sungai, dilempar-lemparin, diangkat ke truk-truk, dilempar-lemparin, ya. Mungkin di antara antum ada yang ngelihat videonya, ya. Ya, itulah, ya, orang-orang yang menuhankan selain Allah. Dan kita alhamdulillah, ya, betul-betul memiliki suatu keyakinan yang kuat, la ilaha illallah, ya. Tinggal ma'rifahnya yang harus diperkuat, ya. Ya, ma'rifahnya, ya. Marahi dirinya itu kenapa, ya, saya ini kalau baca Quran, saya ini kalau menghafal Quran, saya ini kalau murajaah Quran, sebenarnya, ya, tujuan utamanya adalah bagaimana agar diri kita punya hubungan yang intensif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita harus kita harus bisa sampai pada satu lintasan pikiran, begitu indahnya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Seharusnya kita merasa, ya, seakan-akan, walaupun kita tidak, jangan sampai itu terjadi, seakan-akan nih, ya, kalau saja dibalik baca Quran itu nggak ada pahalanya, ya,
Ya, tentu kita tidak ingin ya. Ya, cukuplah ya kenikmatan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah, merasakan motivasinya, merasakan nasihatnya, merasakan ancamannya, merasakan nikmat-nikmat janjinya, itu sudah bisa membuat kita ya seakan merasakan pahala dunia dari Al-Quran ini. Ya. Apalagi Allah tidak sebatas itu memberikan balasan bagi orang-orang yang bersama Al-Quran. Ya. Allah katakan pahala dari Al-Quran itu pertama akan diberikan seutuhnya, ya, liyuwaffiyahum ujurahum. Ya. Kalau saja nanti pahalanya bernilai 1 miliar hasanah, maka nggak dikurangi. Ya. Yang ada adalah ditambah dengan pahala-pahala bonus, wa yazidahum min fadlih. Ya. Salah satu pahala bonusnya adalah ampunan. Innahu ghafurun syakur. Ya. Ya. Yang kalau saja dari tema ini saja, tema liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, ya, diulang-ulang, dihayati, diterapkan kepada dirinya, insya Allah sudah menjadi energi bagi kita untuk bersama Al-Quran. Ya. Ya. Yang sebaliknya, jika janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak menjadi energi bagi kita, maka teguran Allah kepada manusia itu fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya. Mau pakai motivasi apa lagi jika Al-Quran tidak bisa motivasi kamu? Ya. Apalah arti manusia, apalah arti katakan sebuah lembaga. Ya. Sebelum itu semua adalah Allah. Ya. Ketika Allah sumber motivasi kita, boleh saja orang itu nggak punya nggak terikat dengan sebuah lembaga, nggak terikat oleh seorang manusia, ya. Cukup terikat dengan Allah, itu sudah menjadi motivasi bagi dirinya. Ya. Saat ini tidak terjadi, maka manusia itu ya mudah melemah hanya karena ya apakah sudah tidak Ramadan lagi. Ini kan sudah Syawal. Ya. Mudah melemah hanya karena berpisah dari teman-temannya. Ya. Mudah melemah hanya karena berpisah ya dengan lembaganya. Ya. Jika ini yang terjadi, maka kita harus serius menilai diri kita, ya, yang berarti ya, kita tidak punya cukup energi untuk istiqomah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali menekankan, ya, ya, qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya. Ya, itu dari Rasulullah, ya, mengomentari ayat-ayat fastaqim kama umirta, ayat-ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya, ya. Kita kan bukan berpisah dengan markas, ya. Kita kan bukan berpisah dengan para asatidz yang ada, ya. Ya, bukan putus istilahnya, ya. Kita hanya ya terhalang oleh keadaan COVID-19 ini, ya, yang tidak pernah kita ketahui walaupun kita berdoa sampai kapan berakhir. Ya. Kalau gara-gara COVID kemudian hilang rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita
kepada wahyunya, ya, rasa cinta kita untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, ya, maka COVID ini benar-benar, ya, musibah yang mengantarkan kita dalam sebuah kondisi khosirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ya, manusia telah jatuh kepada kerugian dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang betul-betul nyata. Ya. Kerugian dunia karena ya berapa banyak peluang-peluang kenikmatan dunia yang terhenti karena kondisi ini. Ya. Kerugian akhirat karena kita tidak mampu menjadi mukmin yang disebut oleh Allah mukmin yang membanggakan, ya. Mukmin yang mengagumkan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, kullahu lahu khair. Mukmin itu membanggakan, mengagumkan karena kehidupannya selalu baik, ya. Dalam kondisi normal, dalam kondisi nikmat, in asabathu sarra syakar fakana khairal lahu, dia bersyukur sehingga itu membawa kebaikan bagi dirinya. In asabathu dharra, jika dia ditimpa oleh satu kondisi yang tidak nyaman, ya, kondisi ujian, kondisi virus dan seterusnya, sabar, maka dia bersabar, ya. Dan Allah satukan antara istilah sabar dan syakar di ayat ini, di hadis ini, ya. Ya, kembali ilmu balaghah yang disebut dengan at-tibaq wal muqabalah, ya. Sabaro syakaro, ya. Maka makrifah kepada Allah yang baik, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bersyukur itu ditafsirkan oleh ayat yang lain, ta'maluna wa tasbiruna, ya. Agar kamu banyak beramal dan agar kamu banyak bersabar, ya. Bukti adanya syukur banyaknya beramal, la'allakum tashkurun. Udah dikasih Ramadan, waduh luar biasa enaknya, luar biasa sedihnya saat detik-detik perpisahan dengan Ramadan. Oke, silahkan sedih, sekarang mana syukurnya, ya. Memang kamu kira kamu bisa berada di bulan Ramadan itu usahamu, ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, ya. Untuk hari esok saja manusia itu nggak punya kemampuan untuk menentukan apakah besok hidup, apakah bisa besok melakukan ini, melakukan itu, ya. Tapi ketika itu terjadi, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan peluang menikmati Ramadan yang bukan lagi besok tapi 11 bulan ke depan, ya. Kalau bukan takdir dari Allah, pertolongan dari Allah, karunia dari Allah, mustahil ada manusia masih bisa menikmati Ramadan, ya. Karena itu Allah ungkapkan kepada Nabi Daud sekeluarga agar i'malu ala Dawuda syukra, ya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, ya. Yaitu tashkurun bimakna ta'malun, ya. Tashkurun bimakna tasbirun, ya. Di Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, ya.
Apakah kamu mengira ingin masuk surga? Ya. Padahal Allah belum melihat kamu, belum mengetahui kamu orang-orang yang senantiasa ya bekerja keras. Ya. Baik jahadu yang sifatnya melawan orang kafir maupun jahadu dalam rangka ketaatan kepada Allah itu perlu jahadu memang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu juga membutuhkan kesabaran. Harus dibayar pakai sabar. Ya. Alamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kan ayatnya bercerita tentang kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, seharusnya disikapilah berita wafatnya Rasulullah itu dengan bersyukur. Ya, seharusnya disikapi dengan bersabar, ya. Kamu kan beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Rasulullah. Masa dengar Rasulullah meninggal langsung ya udahlah ngapain lagi berjihad ya. Afa immata au qutila inqalabtum. Ya. Maka alangkah lemahnya diri ini ya ketika sudah terikat dengan hamba-hamba Allah yang lain yang menyontohkan contoh yang baik, beri motivasi yang baik. Orangnya masih ada, kita sudah inqalabtum ala aqabikum. Ya udahlah kata Allah, kalau mau begitu saya juga nggak rugi. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Ya, tapi kamu nggak saya kasih balasan. Ya, karena orang yang betul-betul bisa membangun motivasi dari dalam dirinya, itulah orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin. Diulang lagi, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Ya. Ketika kamu betul-betul ya, mengharapkan kehidupan akhirat ya, dikasih oleh Allah. Ya. Kamu maunya urusan dunia dikasih juga. Tapi tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Wasanajzis syakirin. Ya. Maka seharusnya Quran ini mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang ribbiyun. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu. Balik lagi, wallahu yuhibbus sabirin. Dua ayat syukur diapit oleh dua ayat ya, sabar. Ya, dari sinilah para ulama memahami ya, la'allakum tashkurun ay la'allakum tasbirun. Karena siapa yang tasbirun dialah yang siap ta'malun. Ya. Bukankah sabar itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sabar menghadapi ujian-ujian kehidupan ya. Ya, sabar menghadapi pandemi ini ya, yang salah satu bentuknya adalah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, inilah yang bisa kita taujihkan, semoga bisa dimaksimalkan untuk tanya jawab ya. Jadi kalau memang betul-betul memang masih mendambakan menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang siap insya Allah selalu bersama Al-Quran, perbanyak aja istighfar. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang masih
tersisa sehingga menghalangi kita dari Al-Quran ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.